Oke, udah 15.40, kita mulai aja ya teman-teman. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke kelas persiapan internship ya, khususnya untuk materi HKIK forensik atau etik kedokteran dan forensik, dan juga ada materi matanya. Kita mulai dari materi yang pertama, HKIK forensik dulu. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, jadi pertama kita bahas HKIK forensik. Jadi untuk kelas persiapan internship ini diharapkan nanti bisa membantu ya untuk saat praktik sehari-hari saat internship nanti tengah Agustus. Oke. Ini outline-nya. Untuk etik kedokteran kita ada kelalaian dan pelanggaran medis, insiden keselamatan pasien, informed consent, dan rekam medis. Untuk forensik ada tanatologi, kekerasan tumpul dan tajam atau jenis luka, visum et repertum, dan surat keterangan medis. Kita masuk pertama dulu adalah kelalaian medis dan pelanggaran medis. Ini kita bahas karena untuk internship itu bukan yang kebal hukum, jadi bisa aja kita kena nih aspek mediko-legal dari suatu praktik yang kita lakukan sehari-hari. Jadi harus hati-hati. Nah, kelalaian medis berarti di sini ada yang sifatnya intensional atau sengaja ya, sengaja atau sadar bahwa dia melakukan kelalaian. Ada yang sifatnya nggak sadar atau nggak sengaja melakukan kelalaiannya, yang disebut dengan negligence. Ada juga yang lack of skill ya. Untuk yang intentional atau sadar, dia adalah yang masuknya professional misconduct atau dia malpraktik. Malpraktik di sini bisa melanggar macam-macam, bisa etik, yang dasar kodeki ya, ataupun bisa melanggar disiplin profesi, hukum administratif, hukum pidana maupun perdata. Di sini yang contoh-contoh ekstrimnya kayak misalnya melegalkan aborsi, itu eutanasia, keterangan palsu, dan praktek tanpa SIP. Ini contoh-contoh dari intensional ya, yang sengaja, dan ini bisa ada aspek hukumnya, jadi harus hati-hati ya. Untuk negligence, dia yang tidak sengaja atau tidak sadar. Jadi di sini bukan suatu kesengajaan. Ada malfeasance, misfeasance, sama non-feasance. Untuk yang malfeasance, dia adalah yang mal ini, dia adalah tindakan yang tidak ada indikasinya gitu ya. Jadi dia melakukan tindakan, tapi tindakannya itu nggak ada indikasinya gitu. Jadi indikasinya nggak ada. Jadi udah salah dari awal gitu ya. Untuk yang miss, berarti dia sebenarnya benar, untuk tindakannya benar ada indikasinya, tapi dilakukan secara tidak tepat atau ada improper performance, jadi proseduralnya nggak tepat gitu, prosedurnya salah. Kemudian untuk yang non-feasance, dia kan non ya, non itu tidak, berarti dia tidak melakukan tindakan medis yang seharusnya dilakukan, yang merupakan kewajiban bagi dirinya. Misalnya pasiennya harusnya diintubasi, ini malah nggak diintubasi. Kemudian kalau lack of skill ini yang berhubungan sama kompetensi kita. Jadi untuk kompetensi atau tindakan-tindakan atau penyakit-penyakit yang kita lihat di SKDI itu harus sesuai dengan kodenya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya harus dirujuk ya dirujuk, jangan tata laksana mandiri. Kalau misalnya bisa tata laksana mandiri, ya tata laksana mandiri. Jadi contohnya ini adalah melakukan tindakan di luar kompetensi. Misalnya dokter umum melakukan operasi tanpa bimbingan siapapun, jadi mandiri itu ya, itu kan nggak benar. Oke, dari si kelalaian tadi itu bisa bikin cedera ataupun nggak cedera ya. Di sini medical error atau kelalaian-kelalaian tadi bisa bikin cedera, bisa bikin enggak. Kalau misalnya nggak cedera berarti namanya near miss atau kejadian nyaris cedera. Jadi nggak sampai ada cedera sih, gitu. Tapi udah ada kelalaiannya. Itu ada commission sama omission. Kalau commission berarti dia melakukan tindakan ya yang salah atau tindakan yang seharusnya nggak dilakukan. Tapi kalau omission berarti dia tidak melakukan tindakan yang seharusnya diambil gitu. Kalau pasien cedera berarti dia masuknya cederanya itu disebut dengan event yang eventnya itu sebenarnya bisa dicegah atau preventable adverse event. Ini yang punya aspek medico legal, bisa di sue atau bisa di ini ya bisa dilaporkan oleh pasiennya. Ini dalam istilah malpraktik. Untuk yang nggak ada kelalaiannya, ya ini nggak ada kelalaiannya atau dia hanya
proses of care aja, jadi bukan non-error. Ini kalau cedera dia yang unpreventable, jadi nggak bisa dicegah untuk cederanya. Ini ada yang acceptable risk, unforeseeable, sama complication of disease. Untuk yang acceptable risk, ini adalah yang bisa diterima ya, atau efek-efek yang bisa diterima. Misalnya apa? Misalnya efek samping obat, tapi yang ringan-ringan. Efek yang bisa diterima. Misalnya ngantuk ya, habis minum antibiotik atau habis minum CTM atau antihistamin ya, itu bikin ngantuk, itu kan efek yang bisa diterima. Atau bikin mual-mual ya, itu obat kemoterapi bikin mual-mual, itu juga bisa diterima, itu acceptable. Unforeseeable risk ini yang tidak dapat diduga ya, tidak dapat diduga. Misalnya adalah kejadian alergi berat pada pasien yang sebelumnya udah ditanyain, udah di pemeriksaan fisik nggak ada ke arah alergi gitu. Jadi kejadiannya tidak dapat diduga-duga. Untuk komplikasi of disease berarti progresi dari penyakitnya. Progresi penyakitnya. Misalnya luka bakar dalam itu kan rentan terjadi sepsis ya, sepsis dan dehidrasi. Kalau misal pasiennya terjadi sepsis berarti itu merupakan suatu komplikasi dari penyakitnya, bukan salah kita. Ini yang unpreventable adverse event berarti nggak bisa dituntut ya oleh pasien. Ini kita masuk ke malpraktik lagi. Jadi untuk malpraktik ini adalah suatu sikap ya, akibat sikap tidak peduli, kelalaian, atau kurang keterampilan, atau kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi. Ini ada unsur disengajanya. Disengaja itu maksudnya gimana? Jadi dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah, tapi dia tetap lakukan. Ya, jadi intinya dia kelalaian yang dilakukan secara sengaja ya, untuk tindakannya itu bisa melanggar standar profesi, standar prosedur, atau standar prinsip profesional. Misalnya dia melakukan tindakan tanpa informed consent, tanpa SIP, tanpa STR. Nah, ini harus hati-hati juga, karena untuk SIP, STR yang resmi sebagai ISHIP itu hanya di RS-nya dan puskesmas yang kita pilih sebagai wahana ya, nggak di tempat lain. Jadi itu harus hati-hati juga. Kemudian tidak menimbulkan cedera. Jadi pada malpraktik ini menimbulkan cedera atau kerugian pada pasien baik secara fisik, mental maupun nyawa. Ini untuk unsurnya, unsur malpraktik ada 4. Jadi ada duty dulu, ada kewajiban. Jadi ada kewajiban nih yang mengikat si dokternya itu. Kemudian ada dereliction of duty atau penyimpangan kewajiban. Jadi kewajibannya harusnya A, di situ ada penyimpangan. Jadi ada yang dilakukan malah B gitu. Contohnya gimana? Contohnya kan untuk setiap triase ya atau primary survey harus ada kesadaran ya atau GCS. Di sini misalnya untuk penyimpangan kewajibannya dia malah nggak mencatat GCS atau kesadaran pasien di pengkajian awal. Kemudian ada proximate cause-nya ya atau sebab akibat. Jadi dari suatu kelalaian tadi dia timbul suatu akibat. Misalnya di sini kalau untuk bed pasien kan harus dipasang ya pengamannya kanan kiri. Di sini kalau misalnya nggak dipasang, terus pasien jatuh ya itu adalah akibatnya dari jatuh tadi mengalami fraktur. Itu dari akibatnya. Kemudian kalau injury damage ya, jadi ada cedera atau kerusakan di situ dari fraktur dia harus imobilisasi, kemudian jadi length of stay atau lama rawat inap yang meningkat, terus harus ada rehabilitasi, jadi ada timbul kerugian pada pasien. Ini untuk yang malpraktik dia memenuhi 4 unsur ini. Untuk jenis, jadi untuk malpraktik kan tadi dikatakan ada bisa melanggar etik ya, bisa melanggar hukum. Kalau dia melanggar etik berarti malpraktik etik. Kalau melanggar hukum yang disebut dengan malpraktik yuridis. Ini dibagi 3 lagi, ada yang melanggar perdata atau sivil ya, ada pidana atau kriminal, dan ada yang administratif. Untuk yang malpraktik etik, dia contohnya ya dia melanggar kodeki ya, melanggar kodeki. Pasal-pasal di kodeki ya. Jadi baik buruk atau moral nih isinya. Contohnya gimana? Contohnya dokter umum, terus dia kerja di klinik, terus dia kliniknya itu kerjasama sama perusahaan obat. Nah, di sini dokter umumnya jadi meresepkan terus obat paten perusahaan itu biar dapat bonus dari perusahaannya. Itu nggak boleh ya, karena melanggar etik. Untuk yang yuridis, pertama yang perdata atau sivil, ini berhubungan sama tidak terpenuhinya isi perjanjian atau wan prestasi ya. Jadi untuk yang perdata ini kan hukum perseorangan, jadi hubungan antara pasien dan dokter. Jadi misalnya contohnya gimana? Contohnya misalnya dokternya itu mau janjiin pasiennya akan dilakukan operasi sekali. Tapi pada saat operasi dia
ketinggalan perbannya atau ketinggalan kasanya di tubuh pasien, sehingga terjadilah harus operasi yang kedua. Di situ kan operasi kedua berarti tidak sesuai dengan perjanjian di awal kan, jadinya ada 2 kali operasi. Itu atau enggak contohnya itu misalnya dia juga operasi di tanggal sekian, misalnya operasi elektif ya. Terus dokternya nggak berhalangan dan nggak dikasih tahu, nggak dikabarin, jadinya malah operasinya nggak jadi gitu. Itu juga termasuk bisa masuk ke malpraktik yang sipil. Kalau yang pidana, dia yang berhubungan sama KUHP dan dia mengakibatkan meninggal dunia atau cacat atau yang cedera berat gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya bayi di sini berumur 3 bulan dia malah terpotong jarinya, ada amputatum setelah dilepas bidai untuk fiksasi infus gitu. Ataupun ini yang remeh tapi bisa bahaya ya. Misalnya kita mau resepin obat salep mata gitu. Tapi kita lupa nulis itu adalah eye ointment atau salep mata. Nanti dikasihnya malah salep kulit. Nah, salep kulit kalau kena mata itu bisa menyebabkan kebutaan atau iritasi bahkan kebutaan gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya salep mata harus tulis salep mata. Kemudian malpraktik administratif berhubungan sama surat menyurat atau hukum administrasi. Ini berhubungan sama SIP, sama STR, sama apa namanya kadaluarsa STR ya, masa berlaku STR ya. Di sini ya jadi harus hati-hati ya. Yang kuota resmi itu SIP STR adalah yang di RS dan di puskesmas yang tempat kita wahana ya, nggak di tempat lain di sini. Ini penanganan untuk dugaan malpraktik. Jadi si pasiennya itu bisa mengadu ya, pasiennya itu bisa mengadu kalau misalnya dia ada dugaan malpraktiknya itu ke satu tempat, satu pintu, yaitu MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah, dari situ ditentuin itu lebih mengarah ke pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran pidana atau medik. Di sini kalau pelanggaran etik berarti ditindaklanjutinya oleh MKEK atau lembaga atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ya. Kemudian dia bisa dibebas atau bisa dituntut lisan tertulis atau hukuman atau tindakan administratif. Misalnya gajinya turunin atau pelanggaran disiplin ya, melanggar prosedural, melanggar peraturan konsil ya, per konsil itu ditangani sendiri oleh MKDKI. Bisa bebas, bisa juga hukuman disiplin berupa teguran, pencabutan SIP STR, ataupun wajib pendidikan kembali. Kalau misalnya dia lebih mengarah pelanggaran hukum ya atau pidana, berarti yang menindaklanjuti adalah penyidik dan pengadilan. Nanti bisa kalau kena hukuman adalah bentuknya penjara atau denda. Ini malpraktik, kalau misalnya malpraktik atau kelalaian itu menyebabkan orang mati, dia bisa penjara nih 5 tahun. Ataupun dia yang menyebabkan luka-luka berat, itu juga bisa dipenjara 5 tahun di sini. Ataupun yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan atau jabatan 9 bulan. Ini adalah yang berhubungan sama administratif, jadi berhubungan sama praktik tanpa STR, tanpa SIP itu juga ada pidananya ya, penjara maupun denda ya di sini. Ataupun yang kadaluarsa, jadi jangan sampai kadaluarsa ya, dan jadi harus diperpanjang sebelum dia masuk ke kadaluarsa. Oke, itu untuk kelalaian dan pelanggaran medis. Kita lanjut ya ke insiden keselamatan pasien. Di sini berdasarkan Permenkes nomor 11 tahun 2017 ada 5 di sini, ada KPC, kondisi potensial cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, tidak diharapkan, dan sentinel. Untuk kondisi potensial cedera atau KPC, dia adalah suatu kondisi dulu ya, dia belum ada insidennya, jadi dia masih berbentuk kondisi aja yang berpotensi menimbulkan cedera dan belum terjadi insiden. Misalnya apa? Misalnya ada di ICU ventilator rusak atau ICU-nya penuh gitu. Tapi belum ada pasien yang membutuhkan ventilator, jadi belum ada insidennya gitu ya, baru kondisinya aja. Tapi kalau KNC dia adalah kejadian nyaris cedera itu yang belum sampai terpapar ke pasien. Jadi udah ada insidennya sebenarnya. Insidennya atau kelalaiannya itu udah ada, tapi belum sampai terpapar ke pasien. Misalnya gimana? Misalnya adalah dia udah
mau ngasih obat tapi salah ya, ngasih obatnya salah, tapi sebelum dia terlanjur kasih ke pasien dia sadar duluan, sehingga diganti obat yang benar. Kalau KTC atau kejadian tidak cedera, dia yang udah terpapar. Jadi udah ada insidennya, udah ada kesalahannya, dan udah terpapar ya, tapi belum ada cederanya. Belum ada cederanya. Misalnya gimana? Tadi salah obat, terus obat terhancur, dikasih ke pasien, tapi nggak ada efek apapun yang timbul. Kemudian kalau yang KTD tidak diharapkan, ini udah ada insidennya, udah ada terpaparnya juga pasiennya, kemudian dia udah ada cedera juga yang timbul nih. Gitu. Contohnya tadi minum obat salah, terus sudah terlanjur juga kasih ke pasiennya, terus timbul berbagai efek samping, misalnya gangguan fungsi hati ataupun jadi ada reaksi alergi, tidak diharapkan. Nah, untuk yang KTD juga, tapi dia kondisi yang mengancam jiwa atau bikin cacat ya, irreversible. Jadi untuk cederanya irreversible yang dikatakan ya, untuk yang sentinel. Ini tadi kita udah bahas, jadi medical error, kalau kelalaian bisa cedera, bisa enggak sih ya. Ini untuk malpraktik ya, untuk malpraktik berarti ada kelalaian, kemudian mengakibatkan cedera atau kerugian yang sifatnya adalah preventable atau yang bisa dicegah. Kalau yang tidak menimbulkan cedera, walaupun ada kelalaian, disebut dengan near miss. Kejadian nyaris cedera bisa commission, jadi ada suatu tindakan dilakukan, walaupun sebenarnya nggak boleh dilakukan. Kalau omission, dia tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Ya, untuk yang preventable adverse event, dia berarti ada kelalaian di situ unsurnya ya, ada kelalaian di situ. Dia kalau misalnya timbul yang berakibat fatal atau berakibat cacat, berarti termasuk kejadian sentinel. Kalau misalnya biasa aja, berarti kejadian tidak diharapkan. Kalau unpreventable berarti yang nggak bisa dicegah, ini yang nggak ada unsur kelalaiannya ya. Ada 3 tadi kita bahas, ada yang acceptable, berarti itu adalah yang bisa diterima. Misalnya efek samping obat-obatan kemoterapi bikin mual muntah, itu kan bisa diterima ya, acceptable atau wajar. Kalau unforeseeable, dia yang tidak dapat diduga ya. Misalnya di sini contohnya tadi, yang reaksi alergi, Stevens-Johnson syndrome pada pasien minum paracetamol, tapi nggak ada riwayat alergi sebelumnya. Kalau complication of disease adalah yang akibat progresi dari penyakitnya. Di sini yang sepsis akibat luka bakar yang cukup dalam. Oke ya, untuk insiden keselamatan pasien dan kelalaian pelanggaran medis, semoga jelas. Jadi hati-hati setiap melakukan tindakan kepada pasien, ataupun setiap mendiagnosis dan memberikan terapi. Untuk informed consent, singkatnya merupakan persetujuan tindakan medis ya. Jadi segala sesuatu tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien harus seizin pasien. Nanti kita lihat ada izin yang cuman sikap aja, ada izin yang harus yang lisan aja, ataupun izin yang harus tertulis. Tapi intinya harus ada izin. Karena kalau nggak ada izin, dia dikatakan melanggar KUHP yang ini, pasal 351, yaitu kalau nggak ada izin berarti termasuk ke penganiayaan ya, penganiayaan. Tapi kalau untuk pengecualian nggak perlu izin, biasanya pada tindakan-tindakan emergensi yang sifatnya menyelamatkan jiwa. Misalnya kalau pasiennya shock hipovolemik, nggak usah izin-izin tuh untuk loading cairan, langsung aja misalnya 2 kolv langsung loading aja, nggak perlu izin-izin. Ataupun yang ada keadaan mental emosi pasien yang sangat labil. Nanti kalau untuk yang ini bisa diwakilkan oleh keluarganya atau yang mengantar gitu ya, nggak ke pasien langsung. Tujuannya sebenarnya apa sih untuk yang informed consent ini? Jadi memberikan perlindungan hukum ya, baik ke pasien maupun ke dokter. Kalau ke pasien lebih memberikan perlindungan kepada tindakan dokter gitu. Jadi pasiennya udah tahu dulu nih, udah tahu dijelaskan apa-apa risikonya, apa-apa prosedurnya bagaimana dan lain-lainnya. Jadi pasiennya tahu. Kalau kepada dokter juga memberikan manfaat, yaitu memberikan perlindungan hukum. Jadi untuk setiap tindakan pasti ada resikonya ya. Kalau nggak ada resiko yang timbul berarti ya syukur. Tapi kalau misalnya timbul resiko, berarti itu nanti nggak bisa dituntut oleh pasien karena pasiennya sudah dijelaskan dan mengetahui dan sudah setuju akan dilakukan tindakan tersebut, udah mengetahui gitu ya. Tindakan yang mengandung resiko tinggi ya, misalnya bedah invasif
invasif ini contohnya misalnya pasang kateter atau pasang NG itu juga harus tertulis. Itu sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Kemudian di sini yang berkompeten memberikan konsen. Jadi yang bisa ngasih persetujuan itu siapa sih? Biasanya adalah orang yang dewasa dan komposmentis ya, komposmentis. Dewasa dan komposmentis. Jadi untuk pasien-pasien anak atau pasien-pasien tidak sadar, untuk izinnya biasanya ke keluarga atau yang mengantar. Ataupun kalau misalnya nggak ada keluarga atau nggak ada yang mengantar, bisa dijelaskan sih ke pasien tersebut gitu. Apabila untuk gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa itu nggak perlu inform konsen ya. Jadi tapi kalau misalnya udah sadar perlu dijelasin juga sih dan dibuat persetujuan kalau bisa. Ini yang berkompeten jadi dewasa lebih dari 18 sampai 21 tahun itu dianggap udah dewasa. Kemudian dalam keadaan sadar, komposmentis dan tidak ada gangguan kejiwaan. Kalau enggak memenuhi yang dua di atas berarti diwakilkan ya, diwalikan oleh keluarga atau wali yang ada di situ. Kalau misalnya diwalikan bukan oleh pasien sendiri dikatakan namanya proxy consent. Urutannya itu prioritas ini dari 1, 2, 3, 4 yang paling atas prioritasnya suami atau istri ya kalau misalnya udah menikah. Tapi kalau belum nikah bisa ayah atau ibu baik kandung maupun adopsi. Yang anak-anak nomor 3 baru yang terakhir adalah saudara-saudara kandung. Ini untuk jenis persetujuan. Nah, jadi kan nggak semuanya harus tertulis sih. Jadi bisa juga ada persetujuan-persetujuan yang cuman sikap aja bentuknya, yaitu yang pada implied consent. Ini cuman tersirat atau implisit aja persetujuan. Nah, berupa sikap-sikap. Misalnya apa? Misalnya pasiennya mau vaksinasi COVID, kemudian dia menggulung lengan bajunya ke atas. Berarti itu adalah suatu sikap yang menandakan dia setuju akan dikasih vaksinnya ya. Ini ya, pasien membuka baju untuk diperiksa, ataupun pasiennya mengulurkan lengan untuk diambil sampel darah. Express consent dia yang secara eksplisit, ini intinya adalah mau lisan atau tulisan. Kalau lisan aja berarti dia ya misalnya saya setuju gitu ya, saya mau gitu ya. Itu biasanya pada tindakan-tindakan yang beresiko rendah, jadi nggak terlalu tinggi resikonya. Tapi kalau misalnya resiko tinggi, yang tadi ya beda atau tindakan-tindakan invasif, itu adalah harus pakai tertulis. Tertulis ya, sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, pasal 45. Ini presum, kalau untuk presum consent dia adalah yang pasiennya dianggap tidak melakukan penolakan. Jadi dianggapnya tidak melakukan penolakan karena biasanya pada kondisi gawat darurat. Jadi dianggapnya ya tidak akan melakukan penolakan untuk menyelamatkan jiwanya. Untuk proxy tadi kita udah bahas, ini yang diwalikan oleh orang lain, jadi ya oleh keluarga, biasanya orang tua atau suami istri dan sebagainya. Nah, ini untuk yang inform refusal. Jadi ini adalah penolakan tindakan medis. Untuk penolakan tindakan medis itu biasanya memang berbentuknya tertulis atau harus tertulis memang ya, biar jelas itu apa yang ditolak. Baik mau misalnya pasien yang menolak rawat inap itu harus ada juga tertulis ya, misalnya form penolakan rawat inap. Kalau dia menolak misalnya menolak dilakukan DC atau ditolak menolak pemasangan kateter urin itu juga harus ada yang tertulisnya gitu ya. Jadi harus tertulis untuk penolakan. Oke, jelas ya untuk si inform consent. Jadi harus seizin pasien, semuanya harus dibicarakan ke pasien intinya dan harus seizin pasien. Rekam medis berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran ataupun dari Menkes tentang rekam medis ya. Jadi untuk rekam medis ini harus wajib dibuat setiap dokter atau dokter gigi memberikan pelayanan. Untuk rekam medis dia adalah catatan atau pengobatannya, tindakannya, pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Ini untuk isi rekam medis rawat jalan, ini biasanya di puskes ya atau di poli-poli. Biasanya mengandung apa? Identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis ya atau si bagian subjektifnya ya, S-nya,
riwayat penyakitnya apa aja, kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, ini bagian objektifnya ya, O-nya, diagnosis atau si asesmennya, kemudian penata laksana atau planningnya ya, P-nya. Dan lain yang diberikan kepada pasien maupun persetujuan tindakan kalau misalnya butuh ya untuk perform consent. Untuk yang rawat inap, rekam medisnya sebenarnya sama ya, sama rawat jalan, tapi dia ada yang namanya catatan observasi klinis dan hasil pengobatan atau dalam bentuk CPPT biasanya ya, catatan terintegrasi. Jadi melihat perkembangan pasien setiap harinya di rawat inap. Dan lainnya sama, mirip-mirip sama yang rawat jalan. Setelah dia pulang dari rawat inap, pasien bisa diberikan ringkasan pulang. Jadi berisi apa aja ringkasan pulang? Identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik, penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut, dan jangan lupa pemeriksaan dokter harus ada nama dan tanda tangan dokternya tersebut. Dan jam biasanya ya, jangan lupa jam itu juga penting. Jadi biar bisa di tracking gitu ya, ini dikasih jam berapa gitu. Ini untuk nice to know aja, jadi untuk rekam medis setiap pasien itu punya jangka waktunya. Kalau misalnya nggak berobat-berobat lagi di situ, jadi dia bisa dimusnahkan dalam waktu 5 tahun. Terhitungnya dari tanggal terakhir pasien berobat, jadi baru akan dihitung setelah dia terakhir banget berobat. Jadi kalau masih terus-terusan berobat atau kontrol di situ nggak ya tahun, kecuali untuk ringkasan pulang sama persetujuan tindakan medis ini lebih lama jangka waktunya, yaitu 10 tahun. Untuk setiap rekam medis itu kan mengandung catatan mengenai pasien. Jadi itu adalah suatu rahasia kedokteran yang harus dijaga oleh dokter, dokter gigi dan lain-lainnya. Ya, jadi untuk si medis ya itu bisa dibuka sih sebenarnya untuk dibuka rahasianya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini, kemudian memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan nih. Biasanya untuk penegak hukum adalah dalam bentuk visum yang nanti akan kita bahas, visum et repertum. Kemudian permintaan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi atau lembaga misalnya berhubungan sama asuransi ya, klaim asuransi, atau untuk kepentingan penelitian, pendidikan atau audit medis selama tidak menyebutkan nama lengkap ya, jadi hanya inisial. Kemudian kepemilikan ini adalah rekam medis kan ada berkasnya ya. Berkas itu maksudnya yang map gede itu, map gede yang tebel yang biasa kita lihat ya kalau pas koas. Itu adalah milik si sarana pelayanan kesehatan yang jadi milik si RS-nya. Tapi yang dimiliki oleh pasien itu adalah isi rekam medisnya. Isi rekam medis dalam bentuk apa yang boleh dipakai atau dipegang pasien dalam bentuk ringkasan rekam medis atau resume. Jadi yang boleh dicoret-coret, yang boleh dikopi, yang boleh dilihat sama pasien adalah resume rekam medisnya. Jadi kalau minta rekam medis mau dipindahin ke rumah sakit lain itu nggak bisa. Oke ya, sebentar ya, saya mau ganti internet dulu, kayaknya ada yang bermasalah. Oke, semoga lebih lancar ini. Oke ya. Nah, baik, kita masuk ke forensik nih. Mulai dari diagnosis atau diagnosis kematian atau tanatologi. Tanatologi itu apa sih? Jadi tanatologi itu berhubungan dengan kematian ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kematian, perubahan setelah kematian, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk sistem ya, sistem penunjang kehidupan itu, sistem untuk kehidupan ada 3, yaitu sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, sama sistem pernapasan. Jadi untuk kematian yang mati klinis terutama ya, mati klinis atau mati somatis, dia merupakan terhentinya 3 sistem tadi, kardiovaskular, susunan saraf pusat, dan sistem pernapasan yang sifatnya menetap, irreversible.
ditentukannya dari pemeriksaan klinis ya yang sederhana maupun dari EKG. Untuk yang sistem saraf pusat berarti dari refleks-refleks, misalnya refleks cahaya, refleks pupil ya, kemudian refleks dari korneanya gitu. Kalau sistem kardiovaskular berarti kelihatan dari EKG-nya, asistol gitu, nadinya nggak teraba, jantung tidak terdengar. Untuk sistem pernapasannya berarti tidak ada gerak pernapasan, kemudian auskultasi juga nggak ada suara napas. Di situ ya. Itu mati klinis. Untuk mati suri, dia juga berhenti 3 sistem tadi, tapi dikatakannya itu dengan alat kedokteran canggih masih bisa dibuktikan bahwa 3 sistem tadi adalah masih berfungsi. Ini ditemukan pada kasus-kasus keracunan obat tidur, tersengat aliran listrik, dan tenggelam. Untuk mati seluler atau mati molekuler, dia yang berhubungan sama kematian sel atau jaringannya. Jadi setelah terhenti kardiovaskular kan nggak ada lagi ya oksigen, jadi sel-selnya nekrosis. Dan tiap jaringan, tiap organ itu punya waktu yang berbeda-beda ya daya tahan hidupnya. Ini untuk pengetahuan transplantasi organ. Untuk mati cerebral, dia berhubungan sama kematian hemisfer otak, kedua hemisfer otak, terutama yang cerebrum ya, otak besar, yang sifatnya irreversible. Jadi otak, batang otak sama si cerebellum dia masih intak, masih bertahan gitu ya. Jadi sebenarnya yang sistem pernapasan sama sistem kardiovaskular masih bisa berfungsi asal dengan alat. Bantuan alat jadi kasih ventilator gitu itu masih bisa berfungsi. Itu yang mati cerebral. Tapi kalau mati batang otak dia yang udah mati keseluruhan isi neuronnya. Jadi dia irreversible termasuk batang otaknya, batang otak dan cerebellum. Jadi sistem kardiovaskular dan pernapasannya juga udah mati total. Ini sebagai indikator benar-benar mati gitu ya, mati batang otak. Jadi kalau misal udah mati batang otak bisa dilepas alat bantu pernapasannya, alat bantu yang lain-lainnya ya, ventilator bisa dilepas dan lain-lain. Itu untuk jenis-jenis mati. Sekarang adalah istilah pada kematian. Ada yang namanya cara, penyebab, dan mekanisme kematian. Untuk cara kematian adalah bagaimana kematian itu datang. Ada 2 dibaginya, ada wajar dan tidak wajar sebenarnya ya untuk secara umumnya. Kalau misalnya wajar ya berarti penyakit ya. Jadi bukan akibat bukan akibat campur tangan manusia lain ya. Jadi pure oleh Tuhan gitu ya. Kalau tidak wajar berarti adalah yang 3, terutamanya pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan. Itu ya untuk yang tidak wajar. Jadi untuk yang tidak wajar ini punya apa ya, aspek mediko legal. Jadi bisa diteruskan ke penyidik gitu ya, mediko legal. Kalau penyebab kematian itu adalah nama perlukaannya atau nama sakitnya, nama penyakitnya yang menimbulkan kematian. Misalnya apa? Luka tembak, luka tusuk, luka bacok, tenggelam, kanker, pneumonia, itu adalah penyebab kematian. Mekanisme kematian itu adalah suatu kekacauan fisiologis atau dalam kata lain adalah patofisiologinya yang menyebabkan kematian. Misalnya adalah asfiksia atau perdarahan hebat atau refleks vagal misalnya. Itu adalah suatu mekanisme ya, patomekanisme atau patofisiologi yang melibatkan atau menyebabkan kematian. Edema pulmo itu juga mekanisme kematian. Tanda kematian. Ada yang sifatnya tidak pasti, ada yang sifatnya pasti. Untuk yang tidak pasti biasanya diperiksanya melalui klinis aja. Dan sifatnya dia muncul awal-awal. Muncul awal-awal ya. Misalnya pernapasan terhenti 10 menit, sirkulasi berhenti 15 menit, kulit pucat, kemudian tonus ototnya menghilang-hilang, relaksasi, kemudian pembuluh darah retina, segmentasi, kemudian pengeringan kornea ya dalam waktu 10 menit. Untuk yang tanda pasti ini yang kita bahas untuk menentukan waktu perkiraan kematian, misalnya dari lebam mayat coliform mortis, kaku mayat rigor mortis, penurunan suhu tubuh algor mortis, dan pembusukan ya atau dekomposisi yang merupakan tanda lanjut untuk tanda pasti kematian. Kita bahas dari yang lebam mayat atau coliform mortis, ini akibat apa? Akibat eritrosit yang mengendap ke bawah ya. Jadi berhubungan sama gravitasi karena ada terhentinya sirkulasi ya. Tadi yang sistem kardiovaskular udah berhenti, jadinya darahnya akan turun ke bawah. Jadi eritrosit menempati bagian tubuh terbawah ya, bagian tubuh terbawah yang tidak
terkena tekanan atau yang bebas dari tekanan. Di sini gambarnya contohnya di bagian punggung yang agak bawah sini. Kalau dia yang nggak jadi ungu, jadi berarti dia mungkin terdapat tekanan di alasnya ya. Warnanya yang normal adalah merah keunguan, makanya namanya lifor. Kemudian dia biasanya munculnya 20 sampai 30 sampai 2 jam postmortem ya pertama. Dan dia 2 jam sampai 8 sampai 12 jam biasanya adalah masih yang hilang dengan penekanannya, hilang dengan penekanan. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 12 jam, biasanya dia udah menetap, jadi nggak hilang lagi dengan penekanan. Dan kalau misal kurang dari 12 jam, dia masih bisa pindah-pindah gitu ya, sesuai dengan posisi jenazahnya. Kalau misalnya tadinya awalnya jenazahnya digantung, berarti kan di ujung-ujung jari, tapi terus misalnya diturunin, dia jadi di bagian terbawah jenazah tersebut. Jadi masih bisa berubah-ubah kalau yang kurang dari 12 jam. Kaku mayat, dia akibat hilangnya ATP atau ATP yang di ototnya udah habis semua. Sehingga apa? Sehingga bakal terjadi kontraksi ya. Jadi nggak ada relaksasi lagi. Karena kita tahu relaksasi itu butuh ATP. Di sini ATP-nya nggak ada, makanya aktin miosin tetap nempel, tetap menggumpal gitu ya. Di sini munculnya 2 jam postmortem ya, nggak langsung jadi untuk kaku mayat ini. Dan dia 2 sampai 12 jam itu dia masih belum lengkap ya kaku mayatnya, belum lengkap atau masih mudah dilawan. Belum lengkap. Jadi biasanya munculnya itu awalnya pada distal dulu. Ekstremitas distal dulu karena lebih kecil otot-ototnya. Otot-otot lebih kecil dia lebih sedikit cadangan ATP-nya, jadi lebih gampang habis ATP-nya ya. Jadi distal dulu. Baru dia setelah 12 jam sampai 24 jam dia udah lengkap. Jadi yang distal maupun yang proksimal dia udah kaku-kaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah suhu tubuh, volume otot, dan suhu lingkungan ya. Suhu tubuh makin panas, makin cepat habis ATP, jadi makin cepat kaku mayatnya. Volume otot makin kecil, makin cepat. Kemudian di sini cara periksanya gimana? Cara periksanya ya menggerakkan sendi dari bagian distal sampai proksimal. Fleksi, antifleksi atau ekstensi pada seluruh persendian. Kalau misalnya agak susah ya susah digerakkan berarti itu beneran ada kaku mayatnya. Suhu tubuh, penurunan suhu tubuh ya. Di sini ada pengeluaran panas dari tubuh ke lingkungan melalui apa? Radiasi, konduksi, evaporasi, dan konveksi. Dia dipengaruhi banyak faktor nih, baik dari suhu lingkungan, konstitusi tubuh, pakaian, kelembapan, dan posisi. Suhu lingkungannya rendah, badannya kurus, dan pakaiannya tipis, ini lebih cepat suhu badannya turun ya. Jadi lama-kelamaan suhu tubuh sama dengan suhu lingkungan. Tapi ini jarang dipakai untuk perkiraan waktu kematian karena takutnya banyak faktor yang mempengaruhi ya, jadi nggak valid nantinya. Jadi yang dipakai untuk perkiraan waktu kematian lebih 3 ini aja, lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan. Untuk suhu tubuh sendiri diperiksanya melalui anus ya, alat masuk ke anus. Pembusukan itu akibat adanya autolisis dan kerja bakteri, terutama Clostridium welchii ini. Munculnya dia yang lanjut, makanya dia dikatakan tanda pasti kematian lanjut. Lebih dari 24 jam baru muncul untuk pembusukan ya. Berupa apa dulu? Berupa kehijauan atau kehitaman di bagian sekum, di bagian perut kanan bawah, di kulitnya itu. Baru dia menyebar ke seluruh dinding perut, dan ada gas-gas berbau busuk karena adanya sianida dan adanya sulfur di sini ya. Kemudian kalau telur-telur lalat biasanya munculnya 36 sampai 48 jam postmortem. Kemudian baru menetas atau timbul larva-larvanya 24 jam berikutnya atau berarti 60 jam postmortem ya, 60 jam postmortem. Paling cepat di mana sih pembusukan? Dikatakannya itu paling cepat di udara dibanding air maupun tanah ya. Kemudian dia suhu di tanah lebih rendah dan dikubur di tempat dalam dan terlindung dari predator, dan rendahnya oksigen itu mengarah pada pembusukan ya. Ini gambarannya, jadi kulitnya berwarna kehitaman kehijauan ataupun kemerahan ya, yang mengandung cairan-cairan berwarna merah. Kemudian ini untuk timeline tanatologinya, tadi yang dari kesimpulan tadi, bahwa untuk livor mortis, dia munculnya 20-30 menit, dan dia masih hilang dengan penekanan hingga 12 jam ya, 8-12 jam. Kalau udah lebih dari 12 jam, dia adalah menetap. Kalau rigor mortis, dia munculnya 2 jam,
2-12 jam dia masih yang belum lengkap. Lebih dari 12 jam sampai 24 jam dia udah yang lengkap ya. Dan dia lebih dari 24 jam dia bakal berangsur-angsur hilang. Kenapa berangsur-angsur hilang? Karena berhubungan sama pembusukan. Pembusukan akan mendegradasi otot-ototnya ya. Jadi lama-lama juga bakal lemes lagi sih. Itu ya, lebih dari 24 jam. Untuk pembusukan dia munculnya lanjut jadi lebih dari 24 jam dan dia lengkap pada 36 jam postmortem. Tanda lain dari kematian lanjut adalah adiposera atau saponifikasi. Dia adalah gambaran substansi ya yang berwarna keputihan, lunak, berminyak, berbau tengik kayak mentega gitu ya. Akibat apa? Akibat adanya perubahan asam lemak tak jenuh menjadi jenuh melalui hidrolisis dan hidrogenisasi. Pada jaringan-jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf. Kalau yang mumifikasi dia adalah akibat penguapan cairan atau dehidrasi cairan jaringan yang cepat. Jadinya apa? Jadi si jaringannya itu kekurangan air kan, jadinya dia lebih keras, lebih kering, lebih gelap, dan lebih keriput. Tapi dia bagusnya dia menghentikan pembusukan, jadi dia bakal awet tuh jenazahnya. Biasanya terjadi di bagian gurun-gurun ya, dan yang suhu hangat, kelembapannya rendah, aliran udaranya baik, tubuhnya dehidrasi, dan dalam waktu yang cukup lama ya, pembentukannya 12-14 minggu. Untuk skeletonisasi ini yang udah tinggal skeletonnya aja, jadi udah tinggal tulang belulangnya aja. Biasanya akibat hancur ya, akibat juga diurai oleh bakteri-bakteri dan juga misalnya dimakan oleh predator dan dia munculnya 1-3 bulan postmortem ya. Ini gambaran adiposera, jadi dia seperti ada masa keputihan-keputihan dan berbau tengik. Kemudian mumifikasi ini menjadi lebih gelap kulitnya, kemudian menjadi lebih kering dan keras. Skeletonisasi tinggal tulang belulang aja. Ini perbedaan-perbedaan temuan kaku-kaku ya pada mayat. Ada yang rigor mortis atau kaku mayat beneran, ini kaku mayat. Ini adalah yang munculnya 2 jam postmortem, jadi nggak langsung muncul ya 2 jam postmortem karena tadi habis ATP. Munculnya jelas pada yang otot-otot kecil dulu ya, distal ya, otot-otot distal dulu baru proksimal. Bedain sama cadaveric spasme, kalau ini dia munculnya langsung setelah mati. Jadi dia nggak nunggu 2 jam dulu, tapi dia segera setelah mati udah muncul kaku. Itu akibat apa? Akibat adanya menunjukkan adanya ini ya, posisi terakhir sebelum meninggal. Jadi biasanya kasus tenggelam. Kalau tenggelam kan mau meraih sesuatu ya tangannya atau seperti mengepal sesuatu. Jadinya ini cadaveric spasme lebih ke kasus tenggelam. Seperti ini ya. Dia mau mengepal sesuatu. Kalau heat stiffening sama cold stiffening sesuai namanya ya. Untuk heat stiffening berarti dia akibat kebakaran, akibat panas yang sangat tinggi. Jadi dia protein-proteinnya menggumpal. Gambarannya adalah pugilistic attitude atau seperti pegulat, gambarannya seperti kuda-kuda pegulat gitu untuk kakunya. Kalau untuk cold stiffening dia akibat suhu rendah, jadi cairan di sendi ya, cairan sinovial di sendi akan membeku sehingga pas digerakin akan kaku ya, kaku. Tapi untuk yang heat dan cold juga segera setelah mati terjadinya ya. Kalau untuk rigor mortis dia 2 jam postmortem dulu. Oke, semoga jelas ya untuk tanatologi. Sebenarnya jarang sih untuk internship memeriksa ya, pemeriksaan luar atau otopsi luar pada jenazah itu agak jarang ya, tapi nggak apa-apa dipelajari untuk misalnya kalau ketemu. Untuk kekerasan tubulan tajam ini yang selanjutnya ini sebagai pengetahuan untuk kalau misalnya ingin menuliskan visum ya, kita bahas dulu yang kekerasan tumpul dan tajam. Termasuk apa itu? Termasuk traumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang trauma ya, baik yang akibat luka dan cedera ya, dan hubungannya dengan kekerasan. Kekerasan kita bagi ada yang sifatnya mekanik, fisika maupun kimia. Kalau mekanik berarti ada yang kekerasan tajam, tumpul yang akan kita bahas nanti, tembakan ya, luka tembak itu termasuk ke mekanik. Kekerasan fisika ada yang berhubungan dengan suhu, panas atau dingin, listrik dan petir, dan perubahan tekanan udara ya atau barotrauma akustik ataupun radiasi. Untuk trauma kimia ada yang trauma asam maupun trauma basa. Ini trauma kimia nanti kita bahas di mata, ada trauma kimia mata.
Ini yang pertama-tama kita bahas dulu yang tumpul ya, kekerasan tumpul. Kalau kekerasan tumpul berarti oleh benda-benda tumpul, bukan yang tajam ya. Untuk yang kekerasan tumpul, dia nggak selalu luka terbuka. Jadi ada luka tertutupnya juga sih, nggak terlalu terbuka ya, nggak selalu terbuka. Tertutup sama luka terbuka. Kalau luka tertutup, nanti gambarannya adalah bisa memar, bisa lecet. Kalau terbuka, dia gambarannya adalah luka robek ya. Kita lihat dulu memar. Memar itu nama lainnya vulnus contusum ya, vulnus contusum. Dia akibat apa sih? Dia akibat pecah pembuluh darah di bawah kutis, di bawah kulit. Jadi gambarannya seperti bercak ya, berwarna kemerahan atau berwarna keunguan tergantung dari usia memarnya nanti. Bentuknya bisa lonjong, bisa bulat, dan biasanya kalau ditekan nyeri. Dia berhubungan sama usia-usia dari memarnya. Kalau hari pertama biasanya memar warna merah, hari kedua 3 ungu biru, hari keempat 5 warnanya hijau, hari ketujuh 10 warnanya kuning. Dan hari lebih dari 14 hari biasanya udah hilang ya, udah hilang. Jadi biasanya total hilang, kalau total sembuh lebih dari 2 minggu. Ini yang kanan gambarannya. Untuk luka lecet, dia adalah epidermis tersisih atau dia pengelupasan epidermis lecet gitu ya, tapi nggak sampai terbuka, nggak sampai diskontinu kulitnya. Jadi cuman terlepas epidermisnya oleh permukaan yang kasar maupun runcing. Nama lainnya adalah VE ya untuk luka lecet atau vulnus excoriatum. Jenis-jenisnya lecet gores atau scratch, lecet serut atau graze, lecet tekan atau impression and impact abrasion, dan luka lecet geser atau friction abrasion. Untuk yang lecet gores, dia akibat benda runcing, tapi bukan sampai benda tajam ya, benda runcing. Misalnya apa? Kuku atau pensil, tapi pensilnya nggak tajam gitu ya. Kuku ya, biasanya kuku sih. Dan dia bisa menunjukkan arah kekerasan yang terjadi. Ini gambarannya ya seperti ini ya. Ada arah kekerasannya berarti seperti ini. Luka lecet tekan. Kalau luka lecet tekan berarti ada benda yang menekan atau ada penjejakan benda ke kulit. Jadi dia bagian yang terkena itu menjadi lebih kaku, lebih mencekung ke dalam ya karena dia ketekan dan warnanya lebih gelap atau lebih kecoklatan. Dan biasanya bendanya itu rata ya, untuk bendanya relatif rata dan bisa membentuk benda penyebab luka. Misalnya apa? Misalnya kalau kelindes mobil, ban mobil, nanti bisa tuh di kulitnya seperti ada pola-pola ban mobil gitu. Zigzag-zigzag seperti itu. Kemudian gambarannya seperti ini ya, dia lebih warna coklat atau lebih gelap dan lebih mencekung ke dalam. Untuk yang lecet geser, dia ada tekanan linier. Jadi tekanan linier akibat ada benda yang menggeser dan biasanya bendanya itu tidak rata. Gambarannya gimana? Gambarannya seperti ada alur-alur yang sejajar ya di bagian kulit. Oke. Tadi kan luka lecet yang merupakan luka tertutup dan juga memar ya. Sekarang masuk ke luka terbukanya. Kalau luka terbukanya adalah namanya untuk yang kekerasan tumpul adalah luka robek. Ya. Atau nama lainnya apa? VL, vulnus laceratum. Tandanya gimana sih untuk yang luka robek? Jadi dia tepi lukanya tidak rata. Ya, tepi lukanya nggak rata, nggak bagus gitu ya. Dan ada jembatan jaringan. Jadi nggak seluruhnya diskontinu antara kulit yang yang berseberangan gitu ya. Tapi ada bagian-bagian yang masih nempel-nempel gitu. Dan itu namanya jembatan jaringan. Kemudian di sini gambarannya ya, dia punya bisa ada disertai kekerasan tumpul yang lainnya, misal ada memar di dekat-dekat situ, ada lecet di dekat-dekat situ gitu ya. Ini gambarannya juga tandanya dari yang luka robek VL. Untuk VL harus nanti kalau misalnya tulis di visum harus dideskripsikan ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan juga dalamnya berapa, biar jelas. Dan ditulis berdarah atau enggak, dan sebagainya. Oke, tadi untuk kekerasan tumpul. Sekarang untuk kekerasan tajam yang oleh benda-benda tajam, misalnya pisau, silet, dan lain-lainnya ya. Untuk kekerasan tajam itu adalah pasti luka terbuka. Pasti luka terbuka. Ditandai dengan apa? Ditandainya dengan tepi lukanya rata, jadi bersih gitu ya, bagus tepinya, dan tidak ada jembatan jaringan. Jadi benar-benar discontinue antara satu dengan lainnya.
Pertama kita bahas luka sayat atau luka iris. Nama lainnya adalah vulnus kisum ya, vulnus kisum. Dia akibat apa? Akibat benda tajam, tapi kenanya itu adalah sejajar dengan kulit. Jadi misalnya kulit, ini adalah si benda tajamnya, jadi sejajar nih, sejajar ya. Dan kedua sudut lukanya lancip karena jadinya kenanya bagian yang tajamnya kan, yang bagian tajamnya nih yang kena nih. Jadinya lancip dua-duanya sudutnya. Sudut lancip itu gimana? Ini misalnya luka terbukanya. Di sini sudutnya, jadi dia lancip sudutnya. Kedua sudutnya lancip untuk yang luka iris. Dan dia karena sejajar biasanya memang panjang dari lukanya ya, panjang luka itu lebih besar ya, melebihi banget dari dalamnya. Jadi dalamnya itu nggak terlalu dalam sih. Jadi dia nggak terlalu mematikan ya sifatnya untuk luka iris. Ilustrasinya misalnya gini ya, gambarannya ini misalnya ini adalah panjang lukanya ya, panjang luka. Ini adalah lebar lukanya. Dan ini adalah dalam lukanya. Jadi dalamnya itu ya nggak dalam gitu ya. Lebih ke arah panjang lukanya panjang. Yang kanan ini gambarannya ini kalau yang udah menyembuh ya, dan yang bawah ini yang baru. Jadi dia panjang ya dibanding dalamnya. Beda sama luka tusuk. Kalau luka tusuk dia akibat adanya arah kekerasan dari si senjatanya itu adalah tegak lurus ya, tegak lurus. Ini masalah kulit. Terus ini adalah tegak lurus. Dia makanya adalah yang lebih besar dalamnya malah justru ya. Jadi dalamnya itu lebih besar dibanding panjang lukanya ya. Jadi dia ilustrasinya kayak gini. Ini misalnya lukanya, kemudian ini dalamnya. Ini adalah panjang lukanya ya, panjang luka. Ini misal lebar lukanya. Ini adalah panjang atau dalam ya, dalam luka. Di gambaran seperti itu ilustrasinya. Dan si besar atau ukuran lukanya itu bisa menentukan benda tajam ya. Tapi ini perkiraan kasar aja sih ya, jadi nggak selalu dipakai juga. Jadi untuk yang dalam luka ini, dalam luka ya, itu bisa menentukan panjang minimum senjata. Misalnya dalam lukanya 10 cm, jadi panjang minimum senjatanya adalah 10 cm, jadi lebih dari sama dengan 10 cm. Di bawah itu nggak bisa berarti. Kalau panjang luka, misalnya dia adalah 4 cm. Panjang lukanya berarti lebar maksimum senjata. Jadi di sini lebar maksimumnya 4 cm. Jadi lebar adalah kurang dari sama dengan 4 cm. Berarti di bawah 4 bisa, tapi lebih dari 4 nggak bisa. Itu contoh aja, tapi secara kasar aja. Kemudian kalau misalnya yang kedua sudutnya lancip, itu adalah yang bermata dua. Jadi dia sisi yang bagian tajamnya itu, dua-duanya tajam ya, sisinya itu dua-duanya tajam. Dan kalau yang cuma satu tumpul ya, satu tumpul satu tajam ya, satu tumpul satu lancip, berarti dia adalah bermata satu. Ini gambarannya dan ini gambarannya, jadi nggak terlalu kelihatan kecil ya, kelihatan kecil dari luar, tapi sebenarnya dia masuk ke dalam banyak gitu ya. Jadi ini bisa menyebabkan kematian untuk luka tusuk. Untuk luka bacok dia mengenai mata dari senjata tersebut. Dan biasanya dia sudutnya lancip dua-duanya dan dia dalam juga dan besar juga karena oleh benda-benda berat, misalnya yang parang, kapak, pemotong daging. Kalau untuk luka tusuk tadi nama lainnya vulnus punctum ya, vulnus punctum. Ini adalah jenis-jenis luka, derajat luka dari KUHP 352, 351, 90. Jadi kalau untuk luka ringan adalah pasal 352 KUHP. Dia luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan ya untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas. Jadi benar-benar dia misalnya cuma lecet dibersihin tok, terus dia bisa pulang, berarti kan nggak mengganggu aktivitas ya sama sekali. Berarti itu adalah luka ringan. Untuk luka sedang yang pasal 351 dia mengganggu aktivitas tapi dalam waktu sementara waktu aja. Atau yang dan tidak menimbulkan ancaman kematian ya. Jadi nggak sampai menimbulkan ancaman kematian, tapi dia menghambat aktivitas tapi dalam sementara waktu. Atau luka-luka yang tidak memenuhi kriteria luka ringan maupun luka berat. Misalnya luka-luka yang misalnya dia seorang pelukis. Kemudian dia ada luka di bagian tangan, di punggung tangan, sehingga kalau misalnya dipakai
apa ya, dipakai pekerja berarti dia dipakai bekerja dia agak terganggu, tapi dalam waktu sementara waktu aja. Gitu. Kalau luka berat, dia ada kriteria-kriterianya. Jadi misalnya luka yang tidak memberikan harapan sembuh sama sekali, misalnya jadi cacat, bahaya maut, kemudian yang menimbulkan hambatan terus-menerus pada pekerjaan atau aktivitas, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, sakit lumpuh, terganggu daya pikir lebih dari 4 minggu, dan gugur kandungan. Itu luka berat pasal 90. Ini penting lebih ke arah kesimpulan ya. Nanti kesimpulan di visum biasanya kan berhubungan sama derajat luka ya. Jadi untuk derajat luka ditentukan apakah ringan, sedang, berat. Ini untuk istilah-istilah lain, jadi vulnus punctum untuk luka tusuk, insivum itu untuk luka sayat atau skisum ya, excoriatum lecet, robek laceratum, gigitan, bisa gigitan anjing, gigitan kucing, monyet, itu vulnus mortiatum atau vulnus morsum, luka tembak, sclopetorum, amputatum, luka terpotong, misalnya dia luka habis kena gergaji, terus dia palang distalnya kepotong, nah itu vulnus amputatum. Vulnus contusum kalau misalnya terjadi memar ya, vulnus contusum. Oke, semoga jelas untuk traumatologinya, kekerasan tajam dan tumpul, karena ini biar membantu kita memahami penulisan VER nanti, penulisan visum. Kita masuk ke visum et repertum dan surat keterangan medis. Visum itu apa sih? Jadi visum itu adalah keterangan tertulis ya, keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter. Baik dokter umum maupun dokter spesialis forensik atas permintaan penyidik yang berwenang. Dan permintaannya itu harus juga tertulis dalam bentuk SPV nanti, surat permintaan visum. Mengenai apa sih keterangannya itu? Mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia ya, baik yang hidup maupun mati, baik yang utuh ya atau bagian atau tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Jadi benar-benar untuk kepentingan peradilan ya, nggak buat tujuan lain. Jadi makanya pada saat di visum, di visumnya itu, di tulisannya itu ada kata-kata pro justisia yang berarti adalah dia semata-mata untuk kepentingan peradilan aja. Bentuk visum, ada perlukaan ya, visum perlukaan yang paling sering dibuat ya di IGD gitu ya, orang habis dipukul terus minta di visum, itu yang visum perlukaan. Jadi pada visum ini adalah untuk menentukan penyebab lukanya apa, tumpul, kekerasan tumpul atau kekerasan tajam, kemudian derajat lukanya. Derajat lukanya tadi yang ringan, sedang atau berat gitu. Sehingga nanti bisa dibawa ke pengadilan dan ditujukan untuk peradilan tadi. Kejahatan susila, visum kejahatan susila kalau misalnya ada dugaan persetubuhan, misalnya ada perempuan diduga diperkosa, kemudian mau dibuktikan apakah benar ada persetubuhan di situ. Itu bisa dituliskan visum kejahatan susila. Yang psikiatrik kalau misalnya dia ada curiga mengarah pada gangguan psikiatri ya, baik pada korbannya maupun pada pelakunya. Karena kalau misalnya ada psikosis maupun ada retardasi mental, bisa aja si pelakunya itu bakal diringankan ya. Jenis, untuk jenis ada yang pada orang hidup ya, jadi visum hidup, ada yang pada orang meninggal atau visum mati atau visum jenazah. Yang pada hidup itu adalah yang forklin ya, jadi forensik klinik. Itu ada yang definitif. Kalau definitif, dia pada saat itu juga udah bisa ditulis lukanya itu derajat apa. Karena tidak memerlukan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya pada luka-luka ringan, jadi udah bisa pulang aja gitu ya. Tapi kalau dia belum bisa pulang, terus butuh perawatan lebih lanjut, butuh pemeriksaan lebih lanjut, dirawat inap, itu adalah visum sementara dulu. Jadi belum ditulis kualifikasi lukanya termasuk luka apa nih, ya belum ditulis. Setelah baru dilakukan perawatan, udah dilakukan rawat inap, atau malah pasiennya udah meninggal dan jadi sembuh, atau malah pindah rumah sakit, pulang paksa, atau pulang seatas izin, itu udah jadi visum yang lanjutan. Itu udah bisa ditulis lukanya itu apa, kualifikasinya, baik ringan, sedang, atau berat. Kalau dia awalnya udah dari awal adalah meninggal pasiennya, mati, berarti VER mati.
Itu pada pasien-pasien misalnya yang DOE ya, atau yang meninggal. Jadi dapat dituliskan berupa pemeriksaan luarnya. Landasan hukum visum itu adalah KUHP ya, pasal 133. Jadi dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan, dia bisa mengajukan permintaan ya, keterangan ahli ya, di dokter ahli kehakiman atau dokter biasa atau ahli lainnya. Dan permintaannya itu harus secara tertulis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk SPV atau surat permintaan visum. Kemudian penyidik yang berwenang mengajukan permintaan ya, penyidiknya yang berwenang mengajukan SPV. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk pasiennya minta visum. Jadi pasiennya itu harus ke polisi dulu untuk dimintakan SPV-nya. Gitu, baru nanti polisinya ngasih SPV ke dokter. Kemudian yang membuat visum adalah dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis forensik. Kalau oleh dokter spesialis forensik dikatakan namanya keterangan ahli. Tapi kalau oleh dokter selain itu dikatakan namanya keterangan. Gunanya untuk apa sih? Untuk peradilan, baik peradilan di pidana atau peradilan di perdata. Misalnya apa perubahan status kelamin kalau perdata, klaim asuransi perdata, pembuktian status anak juga perdata. Nah, untuk visum ini kan mengandung catatan ya, mengandung catatan hasil pemeriksaan pada pasien. Jadi sebenarnya itu kalau visum kan nanti dikasih ke penyidik. Nah, itu sebenarnya membuka rahasia pasien. Tapi itu nggak apa-apa, karena tadi kita bahas tentang direkam medis, bisa dibuka kalau untuk kepentingan aparat penegak hukum atau untuk kepentingan peradilan. Jadi sah-sah aja, halal aja gitu ya. Dan nggak sembarangan orang yang boleh pegang. Jadi kalau untuk visum itu yang boleh megang adalah penyidik yang memintanya. Bahkan untuk keluarga pun atau pasien pun nggak boleh melihat visum, nggak boleh melihat hasil visumnya. Kalau untuk pasien, dia bisanya mendapatkannya adalah ringkasan resume medisnya ya, nggak dalam visum. Oke, kita masuk ke bagiannya. Ini sebenarnya agak, walaupun jarang nanti ya ditemukan di internship mungkin, tapi kita nggak apa-apa, kita pelajari bagian-bagian cara penulisan dari visum. Bagiannya ada 5 ya, ini salah ya, 5. Ada 5, dia ada dari mulai awal adalah pro justisia, pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Untuk pro justisia itu cuman kata-kata, ya itu kata pro justisia itu ya, di kiri atas biasanya. Kenapa ditulis itu? Jadi ditulis itu untuk menunjukkan bahwa FAIR ini khusus dibuat semata-mata untuk kepentingan peradilan. Jadi nggak bisa dipakai untuk tujuan lain ya, untuk kepentingan peradilan, dan itu udah ada kekuatan hukumnya kalau udah ditulis pro justisia. Jadi nggak perlu ada materai-materai lagi. Pendahuluan itu adalah nama dokternya, institusi kesehatannya, instansi penyidiknya, nomor tanggal surat SPV-nya, tempat dan waktu pemeriksaan, dan identitas korban yang diperiksa. Kalau pemberitaan itu adalah yang paling banyak biasanya bagiannya ya, yaitu merupakan hasil dari pemeriksaan kita. Baik dari pemeriksaan secara anamnesis ya, anamnesisnya, dan juga kalau misalnya pada forensik klinik ya, itu anamnesisnya, dan juga pemeriksaan fisiknya. Kemudian ditulis juga tindakan medik apa yang dilakukan gitu ya, ataupun perawatan atau pengobatan yang dilakukan. Kalau nggak ada yang dilakukan, tetap ditulis tidak ada perawatan atau pengobatan lanjutan. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan ini isinya 2 untuk utamanya ya, yaitu adalah jenis perlukaannya ya. Jenis perlukaannya itu maksudnya apa? Dia lukanya apa nih? Misalnya luka memar kah, luka bacok kah, atau luka robek kah, dan juga penyebabnya, misalnya luka memar akibat kekerasan tumpul gitu ya. Jadi harus ditulis penyebabnya kekerasan apa nih, tumpul kah, tajam kah, tembak kah, dan lain-lain. Dan juga ini yang penting derajat lukanya. Jadi misalnya luka menyebabkan hambatan pekerjaan dalam sementara waktu, berarti itu kan menunjukkan luka sedang, derajat sedang ya. Jadi jangan lupa derajat perlukaannya. Itu pada yang forensik klinik ya, pada forensik klinik. Tapi untuk yang pada pasien mati, yang jenazah, ditulis sebab kematiannya. Tapi untuk sebab kematian biasanya ditentukannya kalau udah dilakukan pemeriksaan dalam atau PD atau otopsi dalam. Jadi kalau misalnya nggak dilakukan otopsi dalam, sebenarnya sebab kematian tidak bisa ditentukan. Jadi kata-katanya biasanya
Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Gitu sih biasanya. Kalau misalnya cuman pemeriksaan luar aja. Kemudian kalau misalnya kejahatan susila, kalau kejahatan susila bisa di kesimpulannya itu adalah apakah ada persetubuhan atau nggak ada. Gitu. Penutup, kalau penutup dia cuma kata-kata baku aja yang nggak ada judulnya, yaitu adalah demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi cuma kata template aja. Oke ya. Karena tadi hasil pemeriksaan atau pemberitaan itu merupakan bagian yang banyak ya, yang bagian yang paling penting, di sini kita bahas tentang deskripsi luka. Deskripsi luka itu bagaimana kita membahasakan dari luka di tubuh pasien ke dalam kata-katanya yang bisa dimengerti oleh penyidik. Jadi dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan KBBI. Nggak boleh ada istilah jargon hukum, kayak diperkosa itu nggak boleh ada, dipukul, dianiaya. Karena kita apa? Karena kita nggak melihat kejadiannya langsung. Kita kan tinggal nerima pasiennya atau tinggal nerima jenazahnya, tapi nggak tahu kejadiannya bagaimana. Jadi kita nggak boleh ada kata-kata diperkosa, dipukul, atau dianiaya. Tuh. Dan nggak ada jargon medis ya. Harus bahasa Indonesia. Kalau anus jadinya lubang pelepas misalnya ya. Oksipital jadinya misalnya kepala bagian belakang gitu ya. Jadi harus bahasa Indonesia. Kesimpulan boleh ditulis dalam apakah persetubuhan ada, kekerasan tumpul ada, atau begini. Ini untuk urutan penulisan deskripsi luka. Jadi untuk deskripsi luka ada 5 hal nih yang perlu kita perhatikan. Dari yang pertama adalah regio. Regio itu berarti lokasi lukanya. Di mana dada kah, leher lah, atau kepala kah. Dan harus spesifik. Dada kan ada dada sisi kiri atau dada sisi kanan, harus spesifik. Tangannya itu lengan atas atau lengan bawah, kanan atau kiri, itu harus spesifik untuk regio. Misalnya di sini dada bagian atas atau dada sisi kanan gitu. Koordinat dia adalah yang berhubungan sama koordinat X, Y, dan Z. Yang wajib ada itu biasanya adalah yang koordinat Y-nya ya, koordinat Y. Jadi dia berdasarkan sumbu vertikal. Koordinat X berdasarkan sumbu horizontal. Koordinat Z dia oleh yang kekerasan tajam aja sama kekerasan tembak ya, luka tembak, dan dia dihitungnya dari patokannya adalah dari tumit ya, ke pusat luka ke tumit. Jadi kalau misalnya dia jaraknya dia luka tembaknya misalnya di perut, berarti itu dihitung tuh dari tumit ke perut itu berapa senti gitu ya, itu untuk Z. Jadi nggak selalu ada sih untuk yang sumbu Z, tapi yang pasti ada itu adalah sumbu Y. Sumbu Y vertikal harus ada. Misalnya di 10 cm di bawah bahu, di bawah puncak bahu gitu ya. 10 cm di atas di atas alis. Kalau horizontal dia seringnya ada tapi juga bisa nggak ada. Pada yang luka-luka di ekstremitas itu nggak perlu ada X-nya. Tapi luka-luka yang di sumbu tubuh itu perlu ada X-nya. Biasanya kalau X-nya itu patokannya dari GPB atau GPD ya. Garis pertengahan belakang atau garis pertengahan depan. Itu untuk sumbu X. Tapi kalau untuk sumbu Y nanti kita lihat banyak untuk patokan-patokannya. Lipat siku lah atau puncak bahu lah. Kemudian dari sudut bibir lah, dari batas tumbuh rambut kepala lah, batas tumbuh rambut depan, batas tumbuh rambut belakang gitu ya, untuk yang vertikal banyak. Tapi kalau untuk yang sumbu X, 2 ini aja sih, biasanya garis pertengahan depan, garis pertengahan belakang. Jenis lukanya apa nih yang nomor 3 nih? Jenis luka, yaitu tadi yang kita bahas untuk luka trauma tumpul atau trauma tajam. Bisa memar atau luka robek, luka tusuk, luka iris gitu. Tapi kalau misalnya belum tahu itu oleh benda tajam atau benda tumpul, bisa ditulis luka terbuka dulu aja nggak apa-apa. Kemudian yang keempat adalah kondisi. Kondisi itu dari warnanya. Warnanya apa? Merah kah, pucat kah, bentuknya lonjong, bulat, dasar lukanya, kotor atau enggak, kemudian arah lukanya. Ukuran dan dimensi ini yang terakhir, yang dari panjang, lebar, dan dalamnya ya kalau ada. Panjang luka itu berarti yang lebih gede ya ukurannya. Jadi selalu panjang itu lebih besar daripada lebar ya untuk ukuran.
Kalau dia multiple ya lebih dari 3 biasanya itu bisa ditulis luka yang terbesar berapa, luka yang terkecil berapa. Nah, ini untuk regioluka ya, untuk patokan-patokannya dari wajah, leher, dada. Dadanya harus spesifik, dada sisi kanan kah atau sisi kiri, pinggang, perut, lengan bawah, lengan atas, tangan gitu ya. Tungkai atas atau paha, tungkai bawah, kaki, kepala, punggung, bokong, itu harus benar. Ini untuk patokan koordinat ya, dari yang koordinat sumbu X itu yang 2 ini, sumbu X. Ini juga sumbu X, tapi sumbu Y itu selain itu. Sumbu X ini ya. Sumbu Y bisa dari puncak bahu, berarti misalnya 10 cm di bawah puncak bahu, 10 cm di atas lipat siku, 20 cm di atas pusat, jadi harus dikatakan juga dia di atas atau di bawahnya. Ini kalau untuk yang lebih rinci lagi di bagian wajah, dari sudut luar mata, sudut dalam mata, liang telinga, sudut mulut, dan lain-lainnya. Ini untuk lebih spesifiknya lagi, lengan atas kanan sisi depan, lengan atas kanan sisi dalam, dan sisi luar. Ini contohnya aja untuk deskripsi luka. Jadi misalnya di sini ada memar ya, memar di bagian lengan atas. Jadi untuk deskripsinya tadi kan ada 5 ya, yaitu pertama adalah si regio. Regionya di sini apa? Lengan atas kanan sisi luar, gitu untuk regionya. Kemudian yang nomor 2 adalah koordinatnya. Di sini 10 cm. Nah, ini maksudnya 10 cm ditulisnya secara tulisan ya, nggak boleh angka dan nggak boleh singkatan cm, jadi harus tulis cm. Kalau misalnya penulisannya di visum, tapi kalau di tempat lain nggak apa-apa sih 10 cm gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di visum harus kata-kata 10 cm. Dari puncak bahu terdapat, nah ini udah berarti yang koordinat Y doang ya adanya ya di sini, 10 cm dari puncak bahu. Kemudian yang nomor 3 adalah jenis lukanya. Di sini adalah ada memar ya, ada memar nih jenis lukanya. Memar. Kemudian yang nomor 4 adalah kondisi lukanya ya, kondisi luka. Jadi di sini ya, memar apa? Berbentuk 2 garis sejajar dengan daerah pucat di tengahnya. Ya, daerah pucat di tengahnya. Lebar daerah pucat 1 cm, kemudian luas memar seluruhnya 2,5 cm kali 10 cm. Ini gambarannya ya. Oke, di sini kita lihat dulu contoh salah satu penulisan visum. Ini kita bagi dulu ya. Ini yang proyustisia. Kemudian di sini adalah pendahuluan. Kemudian di sini adalah pemberitaan. Ini masih pemberitaan, ini juga masih pemberitaan. Ini adalah kesimpulan. Ini adalah penutup. Oke, jadi di sini visum ya pakai kop dulu ya. Kopnya dari rumah sakit mana, bla 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 bla-nya. Kemudian nomor 1 bagiannya adalah proyustisia. Jadi kata-kata proyustisia di kiri atas ini yang menunjukkan bahwa visumnya itu hanya untuk kepentingan peradilan. Kemudian di sini pendahuluan. Pendahuluan berarti dari judulnya visum et repertum, kemudian nomor visumnya. Bla 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 gitu ya. Kemudian yang bertanda di bawah ini misalnya dokter siapa yang memeriksa, dokter jaga pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Metode Kolegal Rumah Sakit bla bla bla, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan nomor surat. Jadi perlu dikatakan juga SPV-nya itu nomornya berapa. Dan tanggal dari SPV-nya tertanggal 20 bulan April tahun 2022, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 20 bulan April tahun 2022 pukul 2:33 waktu Indonesia Barat bertempat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum bla 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 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban
yang merupakan pasien dengan nomor rekam medis. Ditulis juga nomor rekam medisnya yang menurut permintaan tertulis tersebut memiliki keterangan sebagai berikut. Jadi biodata atau profil dari pasiennya. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, warga negara, dan alamat. Ini ya. Kemudian di sini baru hasil pemeriksaan atau pemberitaannya. Mulai dari apa? Mulai dari keadaan umumnya, kemudian dari anamnesisnya dulu apa. Di sini korban mengaku sekitar 1,5 jam sebelum pemeriksaan, bertempat di pinggir jalan di depan bla bla bla, wajah dan kepalanya ditonjok berkali-kali dengan tangan kosong, gitu. Itu dari anamnesisnya dulu. Kemudian di sini baru dari hasil pemeriksaan fisik umum. Di sini tekanan, misalnya tekanan darah 107/63 mm air raksa, frekuensi nadi 78 kali per menit, dan lain-lainnya. Baru ini luka-lukanya. Luka-luka titik 2 mulai dari yang biasanya yang paling parah dulu. Atau kalau mau sistematis berarti dari kepala sampai kaki, gitu ya. Ditulis dari yang paling parah, ya berarti mengikuti yang format tadi ya, dari regionnya, kemudian koordinat, jenis lukanya apa, kondisi lukanya bagaimana, kemudian dia ditulis juga ukurannya gitu ya. Dan ditulis semuanya. Ini contohnya aja, misalnya di sini. Yang nomor D, pada kelopak atas mata kiri 4,5 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang 0,3 cm. Dikelilingi memar berwarna biru kehitaman yang disertai pembengkakan seluas 3,5 cm kali 1,5 cm. Itu contohnya ya. Ditulis semuanya, jangan sampai ketinggalan satu luka pun. Kemudian di sini korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang apapun, jadi perlu ditulis juga perawatan atau tindakan yang dilakukan. Korban dipulangkan dalam keadaan baik. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulan, pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 22 tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah. Memar-memar pada kepala, wajah, leher, dan badan. Jadi di state dulu, dikatakan dulu identitasnya secara umum, kemudian dibilang jenis lukanya apa, lokasinya di mana, dan juga akibat apa. Jadi penyebab lukanya ditulis. Misalnya di sini akibat kekerasan tumpul. Kemudian luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencahariannya. Jadi di sini luka-lukanya berarti mengarah pada luka derajat ringan gitu ya. Tapi jangan langsung dibilang luka derajat ringan. Jadi kita deskripsikan luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan. Dan penutup, ini kalimat template. Demikianlah visum et repertum dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baru dokter pemeriksa, tanda tangan, nama dokternya, dan NIP-nya. Di sini yang menjadi catatan lagi, setiap mau mengakhiri kalimat, misalnya titik ya, itu harus ditambahin strip-strip ini. Ya, jadi ditutup oleh strip-strip ini ya. Jangan sampai ada bagian yang kosong. Karena dikatakannya untuk mencegah manipulasi pemalsuan atau penambahan dari visum. Itu ya. Jadi di sini memang banyak strip-strip ini. Kemudian sebelum dia berganti halaman, ditulis dulu 3 kata pertama di halaman selanjutnya. Di sini misalnya tadi kan halaman selanjutnya tekanan darah 100 bla bla bla. Berarti tulis dulu di halaman sebelumnya di paling bawah tekanan darah 100 baru titik. Dan ditulis lanjutan ver nomor bla bla bla. Oke ya. Ini ada yang bertanya, izin bertanya, jadi selama jadi dokter internship, apakah boleh membuat visum, memberikan keterangan di peradilan? Sebenarnya menjadi wewenang sih, boleh-boleh aja, tapi ditanya dulu ke dokter umum yang di situ, apakah kita boleh atau kita berwenang. Karena biasanya kalau di rumah sakit, yang membuat adalah dokter definitif yang di situ sih yang membuat, dan yang misalnya didatangkan ke peradilan, ke pengadilannya adalah ya dokter umum yang berjaga di situ, bukan internshipnya. Itu. Tapi kita nggak apa-apa kalau misalnya mau melihat bagaimana cara membuatnya gitu ya, itu nggak apa-apa.
Oke, ini film et repertum kasus yang dimintakan. Jadi intinya yang berhubungan sama cara-cara tidak wajar ya. Maksudnya yang tadi yang kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan. Misalnya di sini kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiayaan, percobaan pembunuhan, kekerasan perempuan, anak, maupun dugaan malpraktik. Ini pasal 179 KUHP 1, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan surat keterangan ya demi keadilan. Jadi kalau misalnya udah ada SPV, nggak boleh menolak nih dokter yang sedang berjaga di situ. Untuk visum et repertum dia merupakan alat bukti yang sah ya sesuai dengan KUHP pasal 184 ayat 1 ini. Dari 5 ini keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, fair itu masuk yang surat. Penyidik. Nah, untuk penyidik itu juga nggak sembarangan pangkatnya. Jadi dikatakan untuk penyidik ini pejabat Polri-nya itu minimal adalah pembantu Letnan 2 atau Letda atau Aibda. Atau kalau nggak ada jabatan itu adalah minimal Bintara atau Brigadir 2 atau Bribda. PNS-nya minimal adalah pengatur muda tingkat 1 atau golongan 2B ya atau yang disamakan dengan itu. Ini yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan visum di sini harus berdasarkan permintaan tertulis ya dari penyidik. Jadi harus udah ada SPV-nya dulu baru kita bisa bikin visum. Tapi kalau belum ada pun SPV-nya, tetap kita nggak apa-apa periksa dulu gitu ya. Kita foto-foto dulu luka-lukanya, terus kita tuliskan di rekam medis secara biasa dulu itu nggak apa-apa sebenarnya. Baru nanti kalau misalnya SPV-nya menyusul, misalnya besoknya, tapi tanggalnya itu adalah tanggal pas kita pemeriksaan pasiennya, itu nggak apa-apa kita buatkan visum gitu. Tapi memang untuk idealnya korban itu harus diantar oleh polisi. Karena korbannya memang harus melapor dulu ke polisi, baru nanti polisinya membuat SPV, baru polisinya memberikan SPV ke dokter gitu. Tapi itu idealnya gitu. Tapi kalau untuk prakteknya ya bisa aja pasiennya datang duluan sih, kemudian kita foto-foto dulu aja nggak apa-apa, kemudian kita tulis di rekam medis secara lengkap, baru besoknya polisi ngasih SPV, terus kita buat visum berdasarkan tanggal pemeriksaannya, itu boleh nggak apa-apa. Tapi intinya SPV-nya itu harus tertanggal yang pas kita pemeriksaannya, jangan sampai beda tanggal karena nanti kalau beda tanggal berarti nanti nggak cocok dong dengan yang telah kita periksa gitu ya. Kalau ini ya, kalau misalnya datang atas inisiatif sendiri ya pasiennya bukan atas pemerintahan polisi, dokter harus menolak pembuatan visum. Tapi nggak apa-apa, bikin dulu di rekam medis dan di foto-foto dulu aja si luka-lukanya biar bisa nanti dicek kembali dan dibuat visumnya berdasarkan rekam medis itu nggak apa-apa. Kemudian berdasarkan keadaan yang ditemukan pada waktu permintaan diajukan. Jadi SPV-nya sesuai dengan tanggal hasil pemeriksaannya harus sesuai. Kemudian kalau misalnya hasil pemeriksaannya pasiennya mau dapat, tapi nggak ada surat permintaan visum ya, ataupun pasien itu memang bisa dapatnya untuk dilihat kondisinya itu dalam bentuk surat keterangan medis. Jadi untuk visum itu yang pegang adalah penyidiknya, bukan pasiennya ya. Jadi pasien entah dia dapat surat keterangan medis atau nggak dapat sama sekali gitu ya. Untuk fair tetap ke penyidik yang megang. Kita bahas surat keterangan medis. Untuk surat keterangan medis merupakan surat keterangan yang diberikan oleh dokter secara profesional mengenai keadaan tertentu yang diketahuinya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Surat keterangan medis itu adalah punya pasien ya. Jadi dia kalau mau dikasih ke orang lain harus seizin pasien. Beda sama fair. Kalau fair dia nggak perlu seizin pasien, bahkan nggak perlu izin ke pasien ya untuk diberikan ke penyidik karena memang penyidik yang minta gitu. Jadi dokter nggak akan dipidana atas membuka rahasia pasien jika memberikannya ke penyidik. Jenisnya apa aja sih surat kematian, surat keterangan medis? Ada surat keterangan lahir, surat keterangan kematian, keterangan sehat, sakit dan cacat. Keterangan pelayanan medis untuk menggantikan askes, cuti hamil, kemudian keterangan ibu hamil bepergian,
pesawat udara, dan penyakit menular. Landasan hukum untuk surat keterangan medis intinya dia harus diperiksa atau dituliskan berdasarkan hasil pemeriksaan sendiri oleh dokter tersebut. Sesuai dengan pasal 7 Kodeki ya. Jadi yang memberikan keterangan itu adalah dokter tersebut atas hasil pemeriksaan sendiri. Jadi nggak boleh atas omongan orang gitu ya, atas kalau nggak ketemu gitu ya. Jadi harus atas hasil pemeriksaan sendiri. Jadi kalau misalnya teman kita ada yang mau minta surat keterangan sakit karena dia nggak kerja, terus dia juga nggak ke kita, nggak kita periksa langsung, berarti kita nggak boleh bikin surat keterangannya, karena nanti bisa dianggap sebagai surat keterangan palsu ya. Itu ada aspek mediko-legalnya, kita bisa dihukum gitu ya. Pasal 12 Kodeki itu adalah yang berhubungan dengan wajib merahasiakan sesuatu atas seseorang ya, bahkan setelah meninggal dunia. Jadi untuk surat keterangan medis harus dijaga kerahasiaannya. Kalau mau dikasih ke orang lain harus seizin pasien. Ini yang tadi yang berhubungan sama pasal 7 tadi yang Kodeki adalah membuat keterangan palsu. Jadi di sini termasuk pidana ya kalau membuat keterangan palsu. Bisa pidana 6 tahun maupun denda. Kalau yang memberikan surat keterangan palsu tentang adanya tidaknya penyakit, kelemahan, cacat ya bisa penjara 4 tahun. Kalau dia membuat keterangan palsu untuk menyesatkan penguasa atau penanggung diancam juga 4 tahun. Oke, salah satu surat keterangan medis adalah surat keterangan kematian. Jadi untuk surat keterangan kematian itu perlu ditulis mengacu pada Medical Certification Cause of Death ini WHO 1979. Untuk gambarannya ini seperti ini ya. Intinya untuk yang bagian kita adalah untuk menentukan penyebab kematian. Penyebab kematian tadi kita bahas adalah penyakit atau cedera yang menginisiasi kematian ya. Dituliskannya berdasarkan ICD-10 kalau kita bisa. Tapi bisa di-search sih ICD-10-nya apa. Penyebab langsung ya, ada dikatakan penyebab langsung, penyebab kematian langsung, penyebab kematian antara, penyebab dasar. Jadi ada 3 jenis penyebab. Untuk penyebab langsung itu direct atau immediate cause of death, itu yang benar-benar secara langsung menyebabkan kematian. Nanti kita lihat contohnya. Penyebab antara itu adalah antecedent. Penyebab dasar adalah underlying cause of death. Untuk kejadian terminal seperti henti jantung, henti nafas, ini sebaiknya nggak digunakan sebagai penyebab kematian. Karena biasanya memang orang mati kan henti jantung, henti nafas, jadinya takutnya nggak spesifik kepada apa yang sebenarnya terjadi di korban atau di mayatnya itu. Ini kita lihat dulu gambarannya, ya identitas biasanya di sini ya, surat keterangan penyebab kematian, kemudian identitasnya, kemudian di sini ada penyebab kematian, dasar diagnosisnya apa, apakah rekam medis, autopsi, dan lain-lainnya. Kemudian di sini penyebab kematiannya apakah penyakit-penyakit khusus, gangguan perinatal, dan lain-lainnya. Kemudian kematian, penyebab langsung dan penyebab antaranya apa. Jadi penyebab antara itu bisa banyak, bisa lebih dari satu. Tapi penyebab langsung biasanya satu aja sih. Ini contohnya. Jadi misalnya penyebab kematian ya. Jadi untuk yang penulisan penyebab kematian yang langsung, antara, dan dasar tadi ditulis berdasarkan kronologis yang biasanya mundur ke belakang malah. Jadi penyebab langsungnya di sini misalnya perdarahan otak 1 hari yang lalu. Perdarahan otak ini merupakan penyebab langsung ya, penyebab langsung. Kemudian penyebab antaranya yang 2 ini, yaitu hipertensi sejak 2 tahun dan pyelonefritis sejak 4 tahun. Ini yang penyebab antaranya. Baru penyebab dasarnya adalah di sini adalah adenoma prostat UCOD ya sejak 7 tahun ini. Ini yang penyebab dasarnya. Kemudian kalau misalnya etiologinya nggak diketahui, jangan dikosongkan, tapi mungkin bisa ditulis tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan. Etiologinya tidak spesifik maupun probable. Itu ya gambaran tentang surat kematian. Oke, terima kasih. Ini untuk materi HKEK, Hukum Etik Kedokteran, dan juga forensik. Semoga membantu untuk persiapan internship-nya. Sambil saya menyiapkan untuk yang matanya, mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh dituliskan di chat.